Aduh Gusti, nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat di mana baik adanya. Sering kita melihat orang-orang yang sedang berziarah kubur, mereka menaburkan kembang atau bunga yang masih segar di atas kuburan, atau bahkan barangkali kita pernah melakukannya. Nah, apa hukumnya dan apa manfaatnya untuk si ahli kubur? Maka mari kita bahas dan kita kaji dalam kitab Fathul Mu'in atau kitab I'anatul Talibin. Di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, yusannu wad'u jaridatin khadra'a 'alal qabri ittiba'i. Disunahkan meletakkan pelepah kurma yang masih basah, yang masih segar di atas kuburan, karena ittiba' mengikuti kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wali annahu yukhaffafu anhu bi barakati tasbihiha, karena sesungguhnya perbuatan tersebut dapat meringankan siksaan si ahli kubur dengan sebab apa? Dengan sebab keberkahan tasbihnya pelepah kurma. Ustadz, emangnya pelepah kurma itu bertasbih? Ya, semua yang ada di langit, yang ada di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Atau dalam ayat lain dikatakan yusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan apa yang ada di dalamnya senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan sebab bacaan tasbih pelepah kurma tuh ahli kubur mendapatkan keringanan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqisa, dan dikiaskan biha ma'i'tida min tarhi nahwi rayhanir rutabi, dan dikiaskan dengan pelepah kurma apa aja atau perkara yang sudah menjadi adat kebiasaan daripada menaburkan seumpamanya kembang atau bunga yang masih basah. Jadi menaburkan bunga kembang di atas kuburan tuh, bunga kembang yang masih segar, yang masih basah, itu dikiaskan dengan pelepah kurma. Ya, jadi hukumnya sunnah gitu. Atau bahkan ya menanam rumput-rumput kecil, bunga-bunga kecil di atas kuburan, atau menancapkan batang pohon selain pohon kurma, ataupun misalnya menanam seperti pohon Kamboja ataupun pohon hanjuang di atas kuburan tuh, maka itu pun tidak mengapa. Wa yahrumu, dan haram akhdhu syai'in minhuma ma lam yaybasa, dan haram, nggak boleh nih mengambil sesuatu dari keduanya selama keduanya itu ya itu belum kering. Ya, jadi nggak boleh ngambil pelepah kurma ataupun kembang bunga yang sudah ditaburkan tuh, yang sudah ditaburkan selama keduanya masih basah, masih segar, nggak boleh diambil gitu. Kenapa? Alasannya kita lihat. Alasannya yang pertama, lima fi akhdil ula min tafwiti hazzil mayyitil ma'tsuri anhu sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang pertama dilarang, ya, dilarang mengambil tuh pelepah kurma yang masih segar di atas kuburan. Alasannya karena dapat memutuskan bagian si mayit, karena memang itu bagian si mayit tuh ya mendapatkan apa? Keberkahan dari tasbihnya pohon tersebut gitu. Sebab Rasulullah SAW pernah melakukan hal tersebut ketika Rasulullah SAW dan sahabat Nabi, beliau dan para sahabat melewati pemakaman. Kemudian beliau mendengar ada 2 makam yang sedang disiksa. Kemudian beliau pun mengambil pelepah kurma, dipatahkan, ditancapkan di masing-masing kuburan tersebut. Nah, kemudian Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah bermanfaat pelepah kurma yang kau tancapkan itu untuk si ahli kubur? Maka Rasulullah SAW pun beliau menjawab, na'am yukhaffafu anhuma madamata rutbataini. Ya, bermanfaat, meringankan mereka ahli kubur selama ya pelepah kurma itu masih segar, masih berada di atas kuburannya. Atau dalam redaksi lain kata Rasul, la'allahu ayyukhaffafa anhuma ma lam yaybisa. Ya, itu kata Rasul, semoga ya pelepah kurma ini dapat meringankan keduanya. Kemudian alasan yang kedua, diharamkan atau dilarang ya mengambil bunga-bunga atau kembang yang masih segar dari atas kuburan. Itu alasannya di sini katakan wafitsaniyati min tafwiti haqqil mayyiti birtiyahil malaikatin nazilin. Alasan yang kedua, karena itu dapat menghilangkan atau memutuskan haknya si mayat ya,
Kenapa? Karena ketika ditaburkan di atasnya bunga yang wangi, kembang yang harum, itu malaikat turun, malaikat senang dengan yang wangi-wangi, dan malaikat berada di atas kuburannya. Karena malaikat berada di atas kuburannya, maka malaikat pun bertasbih. Dengan sebab itulah ahli kubur mendapat keringanan siksaan. Nah, kalau diambil tuh ya bunganya atau kembangnya yang masih basah, maka malaikatnya akan pergi. Gitu. Jadi kita menghilangkan atau memutuskan daripada hak si mayit yang seharusnya mendapat keringanan daripada siksa kubur. Nah, jadi itu barangkali dapat dipahami ya. Jadi menaburkan kembang atau bunga di atas kuburan, atau menancapkan pelepah kurma, atau menancapkan pohon-pohon yang kecil, menanam rumput-rumput yang kecil di atas kuburan, maka itu tidak mengapa, tidak haram, tidak bid'ah, karena dikiaskan hukum kias kepada pelepah kurma yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menurut versi ulama ahlu sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah panjangkan umur kita, sehat jasmani rohani, dan Allah qabul segala hajat-hajat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam songko hitam. Mugia pasangan damar angsal siraman banyu suci, suci yang banyu saking gaibeng pangeran.